Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, terpuji atas keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan yang dengan dan tanpa pujian kita akan senantiasa sempurna, agung, tidak bertambah dan berkurang sedikit pun dari kesempurnaannya, yang tidak memerintahkan kita untuk mengibadahinya, yang tidak memerintahkan kita untuk mengagungkannya kecuali sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba, karena pencapaian dan prestasi kita sebagai seorang hamba terletak justru pada sejauh mana kita mampu memposisikan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba yang kecil, ya, yang penuh ketidakberdayaan, keterbatasan, kelemahan, yang menyadari segala bentuk kebaikan datang semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita berjuang untuk memunculkan makna-makna itu agar teori yang sudah kita pelajari dan kita sudah lewati tidak hanya sekedar di permukaan, tapi menjadi sebuah penghayatan di lubuk hati yang paling dalam. Karena ada kalanya seperti itu, makna-makna keimanan yang telah kita pelajari dan pahami dengan berjalannya waktu, entah karena dosa, kemaksiatan atau apapun itu, ya, tidak terhayati dengan sempurna meskipun teorinya sudah kita pahami. Maka ibadah dan penghambaan adalah suatu hal yang diperjuangkan, ya, wallahul musta'an. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan istadharu sur'atal ajal. Bicara tentang singkatnya durasi hidup kita di dunia itu, perlu upaya agar kemudian kesadaran kita akan hal itu kuat. Perlu upaya tersendiri, spesifik, khusus, ya, dan serius agar kesadaran kita kuat tentang bahwasanya ajal kita yang 60 atau 70 rata-ratanya kita, ya, itu memang sangat singkat dan cepat, ya, wallahul musta'an, yang jika tanpa upaya, tanpa pengkondisian, ya, hari demi hari akan terasa lama, sehingga terkadang kita kurang bersabar untuk menelan pil pahit dari konsekuensi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa dunia itu seakan-akan lama. Nah, kalau hidup kita yakini, kehidupan kita di dunia sudah benar-benar kita yakini dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari kesadaran kita yang paling inti, ya, maka pil pahit yang harus kita telan atas usaha kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah untuk kita terima, tidak berusaha kita hindari. Menjadi suatu hal yang sering kita hindari karena kita merasa seakan-akan apa? Besok kita makan apa, anak kita bagaimana, dan seterusnya. Ya, akhirnya kita pun sering ketika berhadapan dengan opsi-opsi antara Allah dan selain Allah, dan kita memilih selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang penghambaan membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, termasuk pembahasan tentang wallahul musta'an birrul walidain ini. Kalau sebagian orang mengatakan pernikahan adalah ibadah dengan durasi yang paling lama, maka birrul walidain itu lebih lama lagi. Sampai orang tua kita sudah meninggal, kita masih punya kewajiban, ya, mendoakan. Wallahul musta'an. Dan sebagaimana sering kita sebutkan, para sahabat mengatakan apa? Tarkud doa lil walid yadiqul aish alal walad, ya, tarkud doa lil walid yadiqul aish alal walad. Ketika seorang anak lupa dan sering meninggalkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, akan menjadi sebab hidupnya sempit,
sudah tahu orang tuanya di bawah sana di alam barzah membutuhkan kebaikan doa si anak, kemudian si anak malah main gaple di teras rumahnya, cekikak-cekikik, ya, nggak tahu kebutuhan orang tuanya. Terkadang miris, belum 1 pekan anaknya sudah mengundang teman-temannya main gaple di teras rumah, cekikak-cekikik, seakan-akan ya, ibu bapaknya nggak membutuhkan doa-doa dia. Wallahul musta'an. Rest in peace katanya. Rest in peace buahmu, ya toh. Peace apa? Ya, enggak ada itu. Wallahul musta'an. Ya, insyaallah bapak sudah senang di surga. Belum tentu surga. Realistis saja. Ya, orang tua kita membutuhkan doa kita yang masih hidup agar dimudahkan sampai di surga, yang setelah meninggal agar diampuni dosa-dosanya dan diringankan hisabnya dan dimasukkan ke surganya. Wallahul musta'an. Nah, maka uququl walidain, kedurhakaan terhadap kedua orang tua, bentuknya itu bermacam-macam, ya. Intinya adalah tarkul ihsan ilaihima, meninggalkan sikap berbuat baik kepada keduanya, itu uququl walidain. Nah, maka di sini penulis menyebutkan secara spesifik bentuk-bentuk tertentu dari sikap seorang anak yang terkadang tidak disadari sebagai uququl walidain, ya, wallahul musta'an, dan ternyata sudah menjadi rutinitas. Ya. Yang ke-10 di antara bentuk uququl walidain, kedurhakaan terhadap kedua orang tua, adalah qillatul i'tidad bi ra'yihima. Tidak pernah, ya, menganggap masukan dari keduanya. Ya, tidak pernah menganggap masukan dari kedua orang tua, ayah ataupun ibu, ini adalah kedurhakaan. Tidak pernah menganggap masukan, usulan, saran, ya, dari kedua orang tuanya. Kata beliau, fa ba'dun nas la yastashir walidayh. Sebagian orang, sebagian anak tidak pernah meminta masukan dari kedua orang tuanya. Nggak pernah ngajak musyawarah, ya, pekerjaan, ya, masalah rumah, ya, masalah pasangan, apapun itu, maka orang tuanya bakalan memunculkan sesuatu yang tidak relevan dengan kebutuhan dia sebagai seorang anak. Tidak pernah punya upaya lebih untuk, taruhlah orang tuanya nggak up to date atau sering nggak relevan, minimal didengarkan, Bu, kira-kira kalau kayak gini saya gimana. Ketika nanti ibunya menyampaikan sesuatu, dia udah punya persiapan. Nggih Bu saya, tapi mengatakan Bu, misal kata seperti ini, oh, nggak mau capek. Nah, wallahul musta'an, nggak pernah mau berusaha lebih untuk supaya ada darinya inisiatif yang menjadikan orang tua kemudian berbesar hati. Wes, anakku minta masukan, orang tua seneng dianggap, ya, meskipun wallahul musta'an terkadang orang tua akhirnya nanti kamu lebih tahu yang yang paling pas buat kamu gitu. Ini sekedar masukan dari orang tua. Tapi ketika anak punya inisiatif untuk, Pak, menurut Bapak gimana kalau misal saya pekerjaan ini saya ambil tapi untuk sementara, dan seterusnya. Nah, maka dikatakan di sini termasuk bentuk durhaka terhadap orang tua, di antara bentuk kedurhakaan terhadap orang tua, di mana seorang anak punya pola. Apa polanya? Nggak pernah peduli dengan masukan dari kedua orang tuanya, tidak pernah mengajak mereka musyawarah, ya, dalam keputusan-keputusan besar. Wallahul musta'an. Wala yasta'dzinuhuma, tidak pernah meminta izin dari keduanya. Tiba-tiba dijenguk, dibesuk rumahnya, ternyata udah pindah keluar kota. Kok harus pindah? Enggak lah. Ada sebagian ikhwah, wallahul musta'an, cerita maksudnya baik, insyaallah semoga aja jawabannya mendapatkan balas sesuai dengan niatnya. Maksudnya baik, pindah dari luar kota ke dalam kota, dari Jakarta pindah ke Tegal,
yang tadinya cuma ngontrak sampai beli rumah, sengaja nggak bikin apa, nggak ngasih tahu orang tuanya, maksudnya mau bikin apa, seneng orang tuanya, ternyata begitu sampai, ayo bu main, ini rumahnya bu, ini udah rumah saya, mau ngamuk ibu. Kalau anak-anak sekarang kan senangnya ngeprank, ya senangnya bikin surprise, tapi ada hal yang lebih punya bobot, punya value untuk para orang tua, yaitu dihargai masukannya. Berkah insyaallah. Fi ayyi amrin min umurihi, dalam perkara apapun, ya orang tua ingin, ya wallahul musta'an, kalau anaknya ya bersikap rendah hati, meminta masukan, ini kan bentuk rendah hatinya seorang anak terhadap orang tua. Taruhlah misal masukan dari orang tuanya masukan yang tidak cocok, tidak pas dan tidak relevan. Kan anak punya dengan kecerdasannya bahasa-bahasa tertentu agar supaya orang tua ya kemudian menerima kalau masukannya ternyata apa? Harus dikesampingkan karena ada pertimbangan yang lebih kuat. Ya, wallahul musta'an. Ya. Tapi terkadang kita apa? Karena terbiasa instan, maunya malah kedawan-dawan, nggak apa? Ngomong ke orang tua malah kedawan-dawan. Kedawan-dawan nggak seberapa dibanding akhirat kita yang apa? Yang bermasalah keberkahan hidup kita juga. Sawaun fi zawajihi aw talaqihi, sampai masalah nikah dan talak. Nah, Jojo apa? Bapak idolan yang omah lho. Bojomu anyar, iya misal. Ini bojoku anyar, Pak. Ya, dalam masalah nikah dan talak. Au khuruji minal manzil wa sukna kharijah. Ya, wa sukna kharijuhu au dhihabuhu ma zumalaihi li makanin muayyanin au nahwi dzalika. Sebagian anak bahkan meskipun masih tinggal sama orang tuanya, belum berkeluarga, terkadang keluar dari rumah, nginep di rumah temennya, itu nggak pakai apa? Izin. Ini nggak sopan. Ini nggak sopan, ya. Terkadang kita sebagai anak nggak sadar betapa orang tua itu nggak bisa tidur semalam suntuk gara-gara apa? Nungguin anaknya apa? Pulang. Ternyata anaknya lagi apa? Ngopi. Orang pamit, nggak ngasih tahu, gitu. Nah, begitu orang tuanya nanya malah disembur. Ya ibu ini kayak nggak tahu, orang muda aja, sudah lengkap, sudah jatuh tertimpa tangga, ya disembur, ya wallahul musta'an. Nggak bisa, apalagi ibu ya, dan bapak juga nggak bisa apa, biasa-biasa saja, suruh nggak khawatir ya terhadap anaknya, apalagi sampai jam 11, jam 12 ya belum pulang ya. Nah, maka termasuk bentuk kedurhakaan kalau seorang anak tidak punya inisiatif yang menjaga agar supaya orang tuanya tidak khawatir berlebihan. Wallahul musta'an. Ya, maka minimal kita tahu kalau kemudian kita pulang, ya pulang malam tanpa pemberitahuan, kemudian orang tua kita nyambut di depan pintu seperti pelong, alhamdulillah, nggak apa-apa kamu. Tahu kalau kita di situ harus istighfar, ya kan? Tahu berarti kita harus istighfar di situ. Kenapa? Sudah bikin orang tua khawatir karena tidak adanya pemberitahuan. Ya toh. Kadang yang muncul lain, walah bu istuwa bu, ya anak sudah berapa masih digituin kayak anak kecil. Nggak bisa, biar kita apa namanya apa sudah jadi cucu, yang namanya apa kita sudah punya cucu, tetap aja orang tua adalah orang tua. Ya wal jazaa'u min jinsil amal, balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan, ya wallahul musta'an. La yabud an yu'aqabal abdu bi jinsi dzambihi, bukan suatu hal yang mengherankan kalau seorang itu mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana dia pernah memperlakukan orang lain. Au dhahabihi ma'a zumalaihi li makanin muayyan aw nahwi dzalika. Termasuk ketika seorang anak ya ketika pergi bersama dengan teman-temannya ke suatu tempat tertentu, tidak memberikan izin, tidak memberikan tahu kepada biar anak laki-laki, apalagi anak perempuan, ya sekarang model, ya wallahul musta'an, izin ya apa kerja kelompok, nggarap skripsi bareng, ternyata apa dugem, ya wallahul musta'an. Ya, maka ini poin ke-10 termasuk bentuk kedurhakaan terhadap
kedua orang tua adalah ketika seorang anak tidak pernah mengajak kedua orang tuanya untuk bermusyawarah, tidak pernah meminta izin dari kedua orang tuanya dalam berbagai perkara. Wallahul musta'an. Poin ke-11 selanjutnya, tarkul isti'dzan halat dukhuli alaihima. Ya, termasuk kedurhakaan terhadap orang tua adalah ketika seorang anak tidak meminta izin, ketuk pintu, ngucap salam ketika akan masuk ya ke kamar kedua orang tuanya. Blas-blus ya, nggak pakai izin. Ini yang perlu dibiasakan anak-anak kita ketika akan masuk ke kamar orang tuanya harus meminta izin, kalau diizinkan masuk, kalau enggak. Wa hadza mimma yunafil adab ma'aha. Wa hadza mimma yunafil adab ma'ahuma. Perbuatan ini yaitu tidak meminta izin sebelum masuk ke ruangan khusus kedua orang tuanya merupakan bentuk ya yang berseberangan dengan adab yang terpuji. Ya, ini termasuk sikap yang kurang ajar. Farubbama kana aw ahaduhuma fi halatin la yarda an yarahu ahadun 'alaiha. Karena kalau tidak meminta izin, ya, dikhawatirkan ketika anak masuk ke dalam kamar orang tuanya tanpa meminta izin, ya orang tuanya dalam kondisi yang tidak pantas untuk dilihat, dalam kondisi yang tidak pantas untuk dilihat. Wallahul musta'an, apakah sedang ganti baju ya, wallahul musta'an, atau sedang sholat ya, sedang khusyuk, sedang berdoa, yang mana kekhusyuan itu mengupayakannya tidak mudah ya. Kemudian anak masuk begitu saja tanpa ada ya proses meminta izin terlebih dahulu, maka ini adalah tidak adab. Dan ini akan menjadi habit yang nggak bagus, kebiasaan yang nggak bagus, setiap masuk seperti itu. Kalau sudah itu yang jadi kebiasaannya, maka mau nggak mau akan ada momen di mana seorang anak masuk ya, kalau sudah menjadi kebiasaan dan kondisi di dalam itu kondisi yang tidak pantas untuk dilihat, maka ini adalah bentuk kedurhakaan. Orang tua perlu membiasakan anak. Orang tua wajib membiasakan anak agar supaya sebelum masuk ke rumah, sebelum masuk ke kamar kedua orang tuanya harus mengetok pintu minta izin. Ya, Bunda, Umi, Abi, Assalamualaikum ya. Biasakan. Karena apa? Ala hasbi ma tu'awwad al-walad au nafs ala hasbi ma tu'awwad. Anak itu bagaimana dia dibiasakan. Kalau dari kecil dibiasakan selonong boy, maka itu yang akan menjadi kebiasaannya, dan orang tua yang punya investasi jelek di situ. Ya, orang tua harus menjadi penolong bagi anaknya agar mereka bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengatakan la tu'in syaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Demikian juga jangan kalian menjadi penolong syaitan terhadap anak kalian dengan membiasakan habit yang nggak bagus, kebiasaan yang nggak bagus menjadi karakternya, menjadi warnanya dan kebiasaannya. Ya, karena anak itu bagaimana kita membentuknya. Kalau kita terbiasa terlalu permisif, anak pun akan jadi permisif. Kalau kita biasakan anak kita tahu aturan, insya Allah anak akan tahu aturan. Orang tua harus sadar bahwasanya dia punya kewajiban untuk men-setting anaknya. Makan pakai tangan kiri, jangan masih kecil, enggak, nak, tangan kanan. Bertamu kakinya diangkat turun. Di rumah dibiasakan juga kakinya jangan diangkat, enggak sopan. Ya, karena yang namanya adab itu adalah Ya, wallahul musta'an, sumbernya itu bukan hanya nas, tapi juga sumbernya adab positif yang ada di masyarakat. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka adab itu harus menjadi sesuatu yang diacu, menjadi pegangan. Ya, kalau di masyarakat kita misal nggak sopan, ya duduk kakinya di atas kursi, maka harus dibiasakan anak kita. Jangan sampai akhirnya di luar rumah pun ternyata sama orang seperti itu, kakinya diangkat. Ya, wallahul musta'an. Ya.
Nah, nggak punya apa namanya, nggak punya kebiasaan, kan sebenarnya punya tergantung kebiasaan, bukan suatu hal yang berat. Akan terasa berat ketika itu tidak dibiasakan, akan menjadi berat ketika itu tidak dibiasakan. Ketika anak sudah terbiasa, ayo kakinya, gitu. Ya, setiap kayak gitu diingatkan, maka apa? Anak dengan mudahnya, ya. Tapi ketika tidak dibiasakan, di usia yang misal ke-17 baru dibiasakan, halah mak kayak ora biasane mak. Ya, siapa yang salah? Kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua. Ya. Perlu kita, wallahul musta'an, punya kesadaran yang kuat bahwasanya anak kita akan bagaimana nantinya di usia mereka ketika balik atau setelahnya, itu tergantung ketika kecil bagaimana dibiasakan. Jadi kurang pas itu ketika sebagian orang tua yang terlalu permisif kemudian masih anak-anak, nggak bisa dibiasakan. Meskipun kitanya juga harus realistis ya, di sisi yang lain bahwasanya anak nggak mungkin langsung sempurna dalam penerapan poin-poin positif. Ya mungkin sekali fail, gagal, ya toh, salah, keliru, error. Ya, tapi diingatkan, ada proses mengingatkan, bukan proses kemudian malah dibenarkan. Ya, wallahu al-musta'an. Maka kita punya tanggung jawab, ya. Anak kita berbakti atau tidaknya kepada orang tua, itu kita punya porsi besar di situ, punya peran besar di situ, yang besok kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri di dalam rumah tidak pernah bisa menjadi teladan yang baik untuk orang tua kita, maka untuk anak kita, maka ketika anak kita kemudian ternyata jadi anak yang durhaka, sebelum anaknya dihukum, orang tuanya dulu yang dihukum. Ya, oleh karenanya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Para ulama mengatakan, sebelum seorang anak ditanya bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya, orang tua yang akan ditanya bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Anak-anak kita kan settingnya default, tergantung bagaimana kita orang tuanya. Kalau anak-anak terbiasa dibiarkan ngangkat suaranya di depan orang tua, akan kayak gitu terus. Tapi coba misal sekali suaranya ngangkat, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu, nggak bisa, salah ini, nggak boleh, itu nggak adab, rugi sendiri kamu nanti. Turunin suaranya. Kebiasaan seperti itu. Kenapa? Jangan sampai anak kita jadi anak durhaka dan ternyata aktor intelektualnya adalah kita, orang tuanya. Kita jadi pihak yang paling bersalah ketika anak kita durhaka. Karena primen ya, pas cilik pandai anak kayak melasi, ya akhirnya agak gimana, nggak bisa. Memang hasil yang maksimal itu tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan capek, letih, ya. Seorang pengen nanam pohon, ya, di kapling ya, misalnya, kemudian pengen pohonnya tumbuh, ya sekali mesti dicabutin rumputnya, alang-alangnya, ya, tumbuhan lain yang mengganggu. Kalau enggak, gimana? Layu, ya, tumbuh pun tidak maksimal. Demikian juga anak kita. Maka para ulama sering ingatkan, sebelum anak kita ibarat kayu itu, ibarat tanaman itu sudah terlanjur jadi kayu, mumpung mereka masih hijau, dibentuk arah pertumbuhannya. Jangan mereka sudah jadi kayu baru kita wah ternyata nggak bagus, kemudian baru berpikir bagaimana memperbaikinya. Telat, meskipun ya tidak ada kata terlambat, tapi itu telat. Maka sebelum ranting itu menjadi kayu, ya, maka diusahakan, disetting sedemikian rupa biar mereka tumbuh sesuai dengan ritme yang seharusnya, sesuai dengan kondisi yang ideal. Nah maka itu wallahul musta'an, ya. Misal seperti tadi itu, ya, poin yang sebelumnya, poin 10 tentang tentang tidak menganggap masukan dari kedua orang tua sebagai bentuk kedurhakaan. Ini juga dipola. Anak-anak dibiasakan untuk ngajak musyawarah kedua orang tuanya. Jangan dibiarkan anak saya mandiri, ya. Wallahul musta'an. Yang kadang sebenarnya itu bukan benar-benar kesadaran karena anak mandiri, tapi karena orang tua nggak mau repot. Ya, akhirnya anaknya seperti itu. Nah, wallahul musta'an. Insyaallah itu
untuk pertemuan kita sore hari ini. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.